Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang penerapan proses costing pada UMKM Fresh Fruit Buah Potong. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Ben Nathanael, yaitu saya sendiri dengan unjung NPM 056. Yang kedua, Nadia Asyifa Suherman dengan unjung NPM 068. Selanjutnya, Septi Anggraini dengan unjung NPM 092. Yang terakhir, Desta Ahmad Alfarizi dengan unjung NPM 137. Langsung saja ke materi yang pertama, latar belakang. UMKM sering mengalami kendala dalam menghitung biaya produksi karena pencatatan yang masih sederhana. Banyak pelaku usaha hanya mencatat biaya bahan baku tanpa memasukkan tenaga kerja langsung dan overhead, sehingga biaya produksi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, penetapan harga jual kurang tepat, laba sulit diukur, dan pengendalian biaya tidak optimal. Metode proses costing dibutuhkan untuk membantu UMKM menghitung biaya per unit secara lebih akurat melalui pengumpulan biaya berdasarkan proses produksi yang berlangsung berulang dan homogen. Lalu tujuan kegiatan. Yang pertama ada tujuan akademis, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan teori akuntansi biaya, khususnya metode proses costing pada kondisi yang nyata. Selanjutnya, melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis biaya produksi, memahami alur proses, serta melakukan perhitungan biaya secara sistematis. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pendampingan, komunikasi, dan pemecahan masalah pada UMKM. Selanjutnya ada tujuan praktis. Yang pertama, membantu UMKM memahami pentingnya pencatatan biaya berdasarkan proses produksi. Yang kedua, mengidentifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang selama ini belum dicatat secara lengkap. Yang ketiga, menghitung biaya produksi per unit secara lebih akurat menggunakan metode proses costing. Yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada UMKM mengenai pengendalian biaya, efisiensi produksi, dan dasar penetapan harga yang lebih tepat. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Yang pertama, manfaat kegiatan bagi UMKM. UMKM dapat menghitung biaya dan laba per pesanan dengan akurat, menetapkan harga jual tepat, serta memahami pentingnya pencatatan biaya. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat menerapkan teori akuntansi biaya secara nyata dan melatih analisis serta kerja tim. Lalu ada manfaat bagi akademis, memperkuat pembelajaran berbasis proyek yang berdampak langsung pada UMKM. Identitas UMKM. Fresh Fruit Buah Potong merupakan entitas UMKM yang beroperasi di sektor kuliner sehat. Visi utama UMKM ini adalah menjadi usaha kuliner sehat yang menjadi pilihan utama masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, mereka berfokus pada 4 pilar. Yang pertama, kualitas dan higienitas produk. Mereka menyediakan produk yang segar, bersih, dan packing yang aman. Lalu yang kedua, kepuasan pelanggan. Mereka mengutamakan kualitas rasa untuk pengalaman yang lebih memuaskan. Lalu yang ketiga, harga. Menjaga harga tetap terjangkau dan kompetitif. Yang terakhir, layanan. Mereka memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Secara operasional, produk ini melalui proses produksi yang bertahap. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya yang secara teknis paling relevan dan efektif bagi UMKM ini adalah sistem proses costing. Selanjutnya, kita akan membedah kondisi UMKM ini melalui analisis SWOT, yang kami bagi menjadi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, Fresh Fruit Buah Potong memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Produk mereka sudah pasti sehat dan alami, ditawarkan dengan harga yang ekonomis, dan didukung oleh lokasi penjualan yang strategis, serta disajikan secara praktis dan higienis sehingga mampu menarik konsumen lebih banyak. Namun, ada beberapa kelemahan yang harus diatasi. Usaha ini masih menghadapi keterbatasan skala dan ketergantungan tinggi pada pemilik untuk operasional harian. Tantangan besar lainnya adalah ketergantungan pada buah musiman dan sifat produk yang memiliki umur simpan yang sangat singkat. Lalu faktor eksternal menunjukkan bahwa peluang datang dari tren pasar yang sangat mendukung, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Peluang ini dapat dioptimalkan melalui digitalisasi pemasaran. Di sisi lain, terdapat ancaman dari luar, seperti risiko yang ditimbulkan oleh perubahan cuaca ekstrem yang memengaruhi ketersediaan bahan baku, serta potensi perubahan regulasi lingkungan yang berdampak pada biaya operasional. Oke, fokus selanjutnya adalah sistem perhitungan biaya yang diterapkan Fresh Fruit Buah Potong. Saat ini, pencatatan hanya sebatas pengeluaran untuk bahan baku saja, belum menerapkan sistem akuntansi biaya proses costing secara sistematis. Nah, sistem ini memiliki kelebihan utama, yaitu mudah diterapkan karena sederhana, efisien dari segi waktu dan biaya administrasi, serta memberikan fleksibilitas dan kecepatan bagi pemilik usaha berskala mikro seperti Fresh Fruit Buah Potong. Namun, sistem ini memiliki kelemahan yang signifikan. Biaya tenaga kerja dan overhead tidak diperhitungkan, sehingga tidak mencerminkan biaya produksi yang sesungguhnya. Nah, akibatnya, laba yang dihitung menjadi tidak akurat, dan penetapan harga jual menjadi kurang tepat, berisiko menekankan keuntungan atau menurunkan daya saing. Kondisi ini menghambat analisis keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan sistem proses costing yang menyeluruh sangat diperlukan UMKM ini. Baik, selanjutnya implementasi sistem proses costing. Sistem akumulasi biaya yang berlaku pada UMKM Fresh Fruit Buah Potong.
Yang pertama, sistem pencatatan biaya masih sangat sederhana dan hanya mencatat bahan baku tanpa pemisahan berdasarkan proses. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung tidak diakui karena seluruh kegiatan dilakukan oleh pemilik, sehingga nilai tenaga kerja tidak masuk ke dalam biaya produksi. Yang ketiga, biaya overhead seperti kemasan, es batu, listrik, peralatan, dan transportasi tidak dicatat secara sistematis. Yang keempat, UMKM belum mengetahui biaya produksi per unit, sehingga harga jual ditetapkan hanya berdasarkan perkiraan saja. Yang kelima, kondisi ini beresiko menyebabkan harga terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi laba atau daya saing. Yang terakhir, penerapan proses costing diperlukan untuk mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan produksi dan menghasilkan perhitungan biaya per unit yang lebih akurat. Implementasi sistem proses costing. Pertama, ada tahapan implementasi sistem proses costing. Tahap awal adalah menghitung biaya bahan baku dari pembelian buah-buahan dan tin wall. Biaya ini dihitung berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan. Lalu, menghitung biaya tenaga kerja langsung dari aktivitas pemotongan. Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah produksi. Dan menghitung biaya overhead seperti listrik dan bensin yang dihitung berdasarkan jumlah produksi. Selanjutnya, ada aliran proses produksi. 1. Departemen pembelian bahan baku. 2. Departemen pemotongan. Dan ketiga, Departemen Pengemasan. Lalu kita akan membahas lebih lanjut terkait 3 departemen yang telah saya sebutkan, yaitu ada skedul produksi dan pembebanan biaya. 1. Departemen pembelian bahan baku, terdapat biaya bahan seperti buah dan biaya overhead seperti bensin, dengan total biaya Rp72.000. 2. Departemen pemotongan, terdapat biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead seperti listrik, dengan total biaya Rp46.440. Ketiga, Departemen Pengemasan, terdapat biaya bahan seperti tin wall dengan total biaya Rp45.000. Kemudian terdapat laporan biaya pokok produksi. Yang pertama ada total biaya produk jadi. Untuk Departemen Pembelian Bahan Baku sebesar Rp68.170, Departemen Pemotongan sebesar Rp109.520, dan Departemen Pengemasan sebesar Rp102.675. Maka total biaya produk jadi adalah Rp280.365. Yang kedua, ada total biaya produk dalam proses akhir pada Departemen Pembelian Bahan Baku sebesar Rp3.808, Departemen Pemotongan sebesar Rp5.144, dan Departemen Pengemasan sebesar Rp9.660, maka totalnya adalah Rp18.612. Jika kita totalkan biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses akhir, hasilnya adalah Rp298.977. Materi selanjutnya, perbandingan antara metode yang diterapkan sebelumnya dengan metode proses costing. Pertama, perhitungan sebelum penerapan proses costing dengan pendapatan sebesar Rp375.000 dan pengeluaran Rp150.000 yang menghasilkan laba sebesar Rp225.000. Sistem perhitungan biaya yang digunakan sebelumnya oleh UMKM Fresh Fruit Buah Potong memiliki kekurangan karena tidak menyediakan rincian biaya untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Penetapan harga jual hanya didasarkan pada perkiraan pemilik, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung laba cukup besar. Selama ini, harga jual ditetapkan dari total pengeluaran pembelian buah dan tin wall yang kemudian ditambah margin yang diinginkan, tanpa mempertimbangkan biaya lain. Kedua, perhitungan setelah penerapan proses costing dengan pendapatan sebesar Rp375.000 dan pengeluaran sebesar Rp298.977 yang menghasilkan laba sebesar Rp76.023. Setelah penerapan metode proses costing, total pengeluaran harian UMKM Fresh Fruit Buah Potong menjadi lebih besar dibandingkan perhitungan sebelumnya yang hanya sebesar Rp150.000. Hal ini terjadi karena dalam sistem sebelumnya, pemilik hanya menghitung biaya dari pembelian buah dan tin wall tanpa memasukkan elemen biaya lain yang sebenarnya turut terlibat dalam proses produksi. Dengan proses costing, seluruh biaya yang muncul dalam setiap tahapan produksi dikelompokkan secara lebih terperinci ke dalam 3 departemen, yaitu Departemen Pembelian Bahan Baku, Pemotongan, dan Pengemasan. Kenaikan pengeluaran bukan disebabkan oleh bertambahnya konsumsi bahan baku, melainkan karena pencatatan biaya yang kini lebih lengkap, akurat, dan mencerminkan seluruh aktivitas yang benar-benar terjadi dalam proses produksi harian UMKM. Selanjutnya yaitu analisis hasil implementasi. Berdasarkan penerapan metode proses costing pada UMKM Fresh Fruit Buah Potong, terdapat perubahan signifikan dalam pengakuan dan alokasi biaya yang berdampak langsung pada perhitungan laba. Sebelum penerapan metode ini, pencatatan biaya hanya memperhitungkan pembelian buah dan kemasan, sehingga menghasilkan pengeluaran harian sebesar Rp150.000 dan laba harian tercatat sebesar Rp225.000 dengan pendapatan Rp375.000.
Setelah penerapan proses costing yang mengakumulasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead per departemen, total biaya yang tercatat meningkat menjadi Rp298.977 untuk produksi harian 75 porsi. Akibatnya, laba tercatat menurun menjadi Rp76.023 dan biaya produksi per unit menjadi sekitar Rp3.946. Perubahan ini bukan indikasi penurunan efisiensi operasional secara mutlak, melainkan efek dari pengakuan biaya yang sebelumnya tidak dicatat. Secara implikatif, hasil implementasi ini memperlihatkan bahwa UMKM sebelumnya berisiko melakukan underpricing karena tidak memasukkan seluruh elemen biaya produksi. Penyesuaian harga jual menjadi perlu dipertimbangkan. Berdasarkan analisis, kenaikan harga ke kisaran Rp6.000 per porsi dapat meningkatkan margin per unit dan memberikan cadangan untuk mengatasi volatilitas harga bahan baku. Selain itu, data biaya yang lebih terperinci membuka peluang untuk intervensi operasional seperti pengurangan limbah, penjadwalan pemberian bahan agar manfaat harga yang lebih stabil, dan peninjauan beban kerja untuk mengetahui kemungkinan delegasi atau penetapan upaya yang lebih realistis. Rekomendasi perbaikan sistem. Berdasarkan kekurangan yang telah kami paparkan, kami mengajukan 3 rekomendasi utama untuk perbaikan sistem pencatatan biaya pada fresh fruit buah potong. Yang pertama, perbaikan prinsip pencatatan. Diperlukan pencatatan biaya yang teratur dan komprehensif, yaitu mencakup semua pengeluaran, bukan hanya bahan baku, meliputi bahan, tenaga, listrik, kemasan, dan transportasi. Lalu sangat penting untuk mengakui biaya tenaga kerja, meskipun pekerjaan dilakukan sendiri oleh pemilik. Pengakuan ini wajib menggunakan nilai kompensasi standar yang wajar. Lalu yang kedua, implementasi proses costing dengan 3 tahap yang sederhana. Untuk menjamin semua biaya terakomodasi, kami merekomendasikan penerapan proses costing sederhana yang membagi alur produksi menjadi 3 pusat biaya yang jelas. Tahap pertama yaitu Departemen Pembelian. Di sini, Departemen mencatat biaya bahan baku dan transportasi. Lalu, tahap kedua, Departemen Pemotongan. Di sini mencatat biaya tenaga, air, dan listrik. Lalu, Departemen terakhir yaitu Pengemasan. Di sini mencatat biaya kemasan, es batu, packing, dan lain-lain. Integrasi biaya dari ketiga tahap tersebut akan menghasilkan HPP atau BPP yang benar-benar akurat. Hal ini akan memberikan dasar yang valid bagi UMKM untuk pengambilan keputusan strategis terkait penerapan harga, lalu perencanaan anggaran, dan strategi pengembangan usaha di masa depan. Project based learning ini menunjukkan bahwa penerapan proses costing pada UMKM fresh fruit buah potong mampu mengungkap ketidaktepatan pencatatan biaya sebelumnya yang menyebabkan understatement biaya produksi. Setelah seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dihitung secara komprehensif, laba tercatat menurun sehingga menegaskan pentingnya pengakuan penuh terhadap biaya yang tidak langsung untuk menentukan harga jual yang berkelanjutan. Analisis juga menemukan isu operasional seperti tingginya kontribusi tenaga kerja dan overhead, adanya produk dalam proses yang mengindikasikan potensi inefisiensi, serta fluktuasi harga bahan baku. Berdasarkan temuan tersebut, proyek menghasilkan rekomendasi berupa penyesuaian harga, pengelolaan limbah, optimalisasi pembelian, dan perbaikan pencatatan biaya. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan proses costing, serta menekankan perlunya pencatatan biaya yang lebih terstandarisasi agar analisis biaya dan keputusan manajerial di masa mendatang agar dapat lebih akurat. Insight mahasiswa yang pertama, akuntansi biaya dipahami sebagai alat manajemen bukan hanya pencatatan. Kedua, mahasiswa mengenali kondisi nyata UMKM melalui analisis SWOT dan adaptasi proses costing. Ketiga, tantangan data melatih kreativitas dan kemampuan menjadi analis dan problem solver. Keempat, implementasi proses costing memberikan pengalaman teknis lanjutan yang relevan dengan dunia kerja. Kemudian, manfaat bagi mahasiswa yang pertama, mengasah bisnis acumen lewat analisis kondisi UMKM. Kedua, melatih komunikasi dan interpersonal melalui pendampingan langsung. Ketiga, memberi pengalaman teknis akuntansi via penerapan proses costing. Dan keempat, mengembangkan problem solving dan konsultasi sehingga mahasiswa siap menjadi yang konsultan.